Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muayyadu bil ayati wal mu'jizat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Sahabat Kompas TV, hafizakumullah, jumpa lagi di Mutiara Iman bersama saya Ahmad Munzir. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema kebaikan-kebaikan yang ada di dalam agama Islam. Saudara Kompas TV, hafizakumullah, dikatakan oleh para ulama ahli hikmah yang menyebutkan bahwa abwabul jannah bi'adadil anfas. Pintu surga ini banyak sekali, sebanyak hitungan nafas-nafas yang ada. Padahal kita itu sendiri, satu orang sehari itu bernafas sangat banyak yang kita sendiri tidak bisa menghitungnya. Belum lagi nafas teman kita, saudara kita, itu semua itu kira-kira saking banyaknya pintu menuju surga itu seperti itu. Kita bisa memasuki pintu-pintu surga melalui jalur-jalur yang sangat banyak, dan itu menjadikan peluang orang masuk surga ini sangat besar. Sungguh rugi kalau ada orang yang sampai tidak masuk pada surga karena dia tertutup matanya, tidak melihat pintu-pintu surga. Saudara Kompas TV, hafizakumullah, di antara kebaikan-kebaikan yang ada di dalam agama Islam yaitu diajarkan tentang tazkiyatun nafs atau penyucian diri. Di antara bentuk penyucian diri adalah bertaubat. Bertaubat bagi umat muslim merupakan sebuah kewajiban yang harus segera ditunaikan. Tidak boleh ditunda-tunda. Seperti bara api yang membakar rumah yang besar, itu pasti dimulai dengan percikan yang kecil. Begitu pula kebakaran hutan yang melanda satu hutan bisa habis, itu pasti dimulai dari percikan api yang kecil. Begitu pula iman kita itu bisa terkikis dengan maksiat yang kita pandang sesuatu yang kecil. Seumpama kita tidak segera memadamkan itu, maka akan merusak iman kita secara keseluruhan. Oleh karena itu, seumpama kita melakukan kemaksiatan, kita perlu segera memasuki pintu surga lewat jalur taubat. Nah, taubat ini memang tidak bisa kita skenario dengan kita bermaksiat dulu, mumpung masih muda, mumpung masih remaja, nanti kalau sudah tua saya mau bertobat. Itu tidak bisa. Dalam satu riwayat, bagaimana ada orang yang bernama Barsiso. Barsiso ini orang yang menyendiri di dalam rumahnya, atau disebutkan ma'bad, tempat persembahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, di sebuah gua seperti itu. Dia jauh dari komunitas manusia. Dia rajin beribadah sampai orang-orang itu mengenal dia sebagai ahli ibadah. Setan juga tidak kehabisan cara untuk menggoda Barsiso ini. Dia berpura-pura seperti manusia yang mendatangi Barsiso yang sedang tekun beribadah di dalam tempatnya. Barsiso ini kalau malam beribadah full semalam, kalau siang dia puasa, qaimul lail, shaimun nahar. Datanglah
setan yang tidak disadari oleh Barseso dalam wujud manusia. Setan ini karena memang bukan manusia, dia tidak punya capek dan tidak punya lapar. Malam dia beribadah full tanpa ada capeknya, sehingga Barseso merasa terkalahkan. Begitu pula siangnya dia puasa full sampai Barseso merasa tersaingi dengan itu. Walhasil Barseso ini kagum dengan temannya yang baru. Kemudian ia bertanya, kamu kok bisa begitu, kenapa? Kok bisa kuat ibadah siang malam? Terus kemudian setan ini menjawab, ya aku ini kuat beribadah karena tekadku yang sangat kuat. Sebelum ini aku pernah melaksanakan maksiat yang luar biasa. Nah terus bagaimana aku? Ya kalau kamu pengen bisa beribadah seperti aku, maka kamu perlu maksiat yang besar dulu seperti aku, nanti kamu akan kuat. Kemudian mendapatlah mereka kesepakatan antara Barseso dengan setan ini untuk melakukan sebuah trik maksiat. Ada seseorang dari gadis yang mempunyai keluarga yang mau pergi, kemudian kebingungan mencarikan titipan untuk anaknya yang akan ditinggal di rumah. Kemudian oleh setan ini dibilangin, anakmu dititipkan kepada Barseso saja, dia kan ahli ibadah. Karena dia ahli ibadah pasti aman. Setelah dititipkan, ternyata Barseso digoda lagi oleh setan untuk menzinai perempuan itu, supaya nanti bisa mencapai makom seperti setan yang rajin ibadah. Setelah berzina, kemudian Barseso menjadi galau. Setelah galau, kemudian Barseso ini membunuh perempuan tersebut. Sahabat saudara Kompas TV, hafizakumullah, kita akan melanjutkan cerita kita pada segmen yang berikutnya setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV, hafizakumullah, masih bersama saya. Kita melanjutkan cerita tentang Barseso yang telah berzina, kemudian dia galau. Setelah galau, dia justru malah membunuh terhadap gadis yang ia zinai. Maksiat itu seperti ini. Jadi setiap ada satu maksiat, maka akan menimbulkan maksiat berikutnya. Orang itu tidak akan jatuh kepada zina kalau tiba-tiba dia zina, tidak bisa. Remaja pertama kenalan dulu, chattingan dulu, jalan bareng dulu, salaman dulu, jalan bareng dulu, begitu terus satu setapak wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian itu mengikuti, menapaki tapakan-tapakan setan, karena setan itu untuk mencapai goalnya setapak demi setapak. Nah, Barseso ini telah menapaki tapak pertama, yaitu berzina, dan tapak kedua adalah membunuh perempuan tersebut. Setelah terbunuh, akhirnya dia panik. Bagaimana rasanya ada orang yang sudah terkenal oleh warga sebagai ahli ibadah, dia mendadak mendapatkan predikat sebagai pezina dan pembunuh. Tentu dia tidak akan berharap hal itu terjadi padanya. Untuk mengaburkan aksinya, Barseso ini kemudian menguburkan perempuan gadis tersebut di belakang tempat dia beribadah. Dia dikuburkan. Setelah dikuburkan, dia baru kembali ke tempatnya. Dia berharap hal itu tidak diketahui oleh siapa-siapa, termasuk pada saat keluarganya mencari ke tempatnya Barseso, di mana anakku fulanah ini. Oh, dia itu pergi tanpa izin, begitu. Dia pura-pura nggak tahu, padahal dia sendirilah pelakunya. Setelah
itu dia pulang, keluarganya, setannya kembali datang kepada keluarga perempuan tersebut yang memberikan informasi, bocoran bahwa anaknya tidak sedang pergi melarikan diri, tapi telah dibunuh oleh Barseso. Kalau tidak percaya silahkan dibuktikan dengan engkau gali tanah di belakang rumahnya. Setelah digali betul, ternyata benar bahwa yang ada di dalam adalah jenazah anaknya. Akhirnya Barseso ini dihakimi oleh massa dengan cara dia disalib, tangannya ini ditaruh di sebelah kanan dan kiri, terus kemudian di depan publik. Barseso ini seperti sudah berada di ujung tanduk kematiannya. Meskipun begitu, dia masih belum segera bertaubat. Kemudian setan mendatangi dia. Dia mengaku bahwa dia sebenarnya adalah setan. Namun sebagaimana pada saat setan menjerumuskan dia, setan ini masih menjanjikan lagi kalau dia bisa menyelamatkan Barseso dengan ancaman yang telah berada di depan matanya, yaitu dengan apa? Dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar, karena Barseso ini pengen selamat tapi dengan cara yang salah, yaitu dengan syirik kepada Allah, dengan menyekutukan Allah, mengikuti godaannya setan, yaitu petunjuk bukan dari guru yang tepat tapi guru yang salah. Akhirnya setelah musyrik kepada Allah, Barseso ini mati karena mendapatkan hukuman itu. Walhasil, Barseso, orang yang semula rajin taat beribadah, karena dia tidak mau bertaubat, dia justru malah melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan, justru membuatnya dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Saudara Kompas TV, hafizakumullah. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa setiap Bani Adam adalah khotta'un. Kullu Bani Adam khotta'un. Setiap anak Adam itu banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Wa khairul khotta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang mau bertaubat. Ini kita baru membahas tentang satu cabang kebaikan bertaubat sebagaimana yang diajarkan dalam agama Islam. Berikutnya kita membahas tentang ikhlas. Ikhlas ini merupakan bentuk kemurnian ibadah kita, dedikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai hamba mengaku bahwa Allah ini merupakan Tuhan kita, majikan kita, maka setiap kegiatan yang kita lakukan mestinya kita dedikasikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mendedikasikan ini namanya ikhlas. Ikhlas ini juga berarti orang dengan sepenuh hati melakukan, tidak setengah-setengah. Kalau misalnya ada orang kerjanya ini males, harusnya masuk jam 7, dia berangkatnya jam 9. Ini kelihatan kalau dia tidak ikhlas. Kalau ikhlas mestinya dia berdedikasi sekuat tenaga untuk mempersembahkan yang terbaik. Yang berikutnya, ikhlas ini termasuk mendedikasikan sepenuhnya untuk tujuan. Misalnya ada orang bekerja untuk satu perusahaan A, mestinya dia harus bekerja demi memajukan perusahaan A. Tidak boleh yang menggaji perusahaan A tapi saben harinya dia bekerja demi memuaskan perusahaan B. Tentu itu namanya tidak ikhlas. Nah, begitu pula kita bekerja memenuhi perintahnya Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita dedikasikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kita niatkan
untuk mencari keridhaan orang lain atau makhluk lain, itu namanya tidak ikhlas. Nah, penjelasan ikhlas ini akan kita lanjutkan pada segmen berikutnya setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV, hafizakumullah, masih bersama saya. Kita melanjutkan tentang pembahasan ikhlas, yang mana ikhlas ini mendedikasikan semua amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, Imam Ghazali berkata bahwa an-nasu kulluhum halka illal alimun. Semua manusia itu akan hancur, akan rusak, kecuali orang yang alim. Wal alimuna kulluhum halka illal amilun. Sedangkan orang alim juga akan hancur, kecuali orang alim yang mau mengamalkan ilmunya. Wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Orang yang mengamalkan ilmunya juga akan sia-sia, dia akan hancur kalau dia tidak tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal mukhlisuna fi khatarin azim. Sedangkan orang yang ikhlas ini berada pada risiko yang sangat besar. Saudara Kompas TV, hafizakumullah, orang alim buat apa alimnya kalau dia tidak amil? Orangnya pakar, dia ahli, tahu kalau minum minuman keras itu hukumnya haram, tapi dia masih tetap minum. Lalu fungsinya apa? Pengetahuan dia tidak mempunyai impact apa-apa terhadap kehidupannya. Orang tahu kalau mencuri motor itu hukumnya haram, tapi dia tetap mencuri motor. Lalu fungsi apa ilmu yang ia ketahui kalau tidak mempunyai impact kepada dia dan orang yang berada di sekitarnya? Begitu pula orang korupsi, dia sebenarnya sudah tahu kalau korupsi itu adalah hukumnya haram, tapi kok tetap korupsi. Lalu fungsinya apa? Pengetahuannya, tapi kalau tidak mempunyai dampak terhadap kehidupannya. Kalau sudah beramal juga demikian, dia sudah beramal tapi kerjanya untuk orang lain, ini juga sia-sia. Ngapain kalau yang menggaji kita setiap hari itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita justru bekerja bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita malah riya, malah untuk mendapatkan pujian, malah untuk mencari jabatan, malah untuk mencari kesenangan duniawi dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik ibadah secara vertikal, kita rajin baca Quran, Ramadan pakai mic, tapi supaya disenangi sama tetangga biar dia ambil jadi menantu misalnya. Terus misalnya ada orang yang suka adzan, tapi supaya dia disenangi sama calon istrinya begitu. Ini merupakan dedikasi yang tidak tepat. Mestinya apa-apa yang kita lakukan, termasuk kita bersedekah misalnya, harus diumumin lewat speaker masjid, terus kemudian harus diumumin lewat medsos. Kalau masukin ke kotak amal harus ada namanya di dalam amplop misalnya begitu. Ini tanda bahwa kita tidak tulus mendedikasikan ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tulus kepada Allah, antara kita di depan publik maupun di belakang publik, kita perilakunya sama saja. Kalau ada orang banyak, kita tetap sholat qobliyah ba'diyah, tetap sholat duha. Kalau enggak ada orang juga sama. Bukan kalau ada orang kita mendadak khusyuk, tapi kalau di belakang layar, di dalam kamarnya kita sendiri, kita melakukan sesuatu yang tidak pantas kita lakukan. Ini tanda bahwa kita tidak ikhlas. Tidak ikhlas berikutnya adalah kalau kita melakukan ibadah dengan setengah hati. Sholat
sholatnya tidak bisa khusyuk. Khusyuk itu tanda ikhlas. Kenapa begitu? Kalau orang sholatnya dengan wad, hanya setengah menit selesai, itu kelihatan kalau gak tenanan. Gak tenanan itu gak sungguh-sungguh, itu tanda kalau gak ikhlas. Orang ini suruh ngerjain sesuatu, dia ngerjainnya gak maksimal, itu namanya gak ikhlas. Begitu pula ibadah. Kalau pas ada orang kita kayak ikhlas, kalau pas nggak ada orang kita sekenanya. Sholat pakai celana 3/4 misalnya begitu, pakai baju yang jelek, padahal kalau kita mau kondangan pakai baju yang bagus, itu kan bahwa kita tidak all out menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhlas ini dimensinya ada dimensi vertikal, juga ada dimensi sosial, di mana dimensi sosial ini tidak bisa kita abaikan begitu saja. Saudara Kompas TV hafizakumullah. Kesimpulan kita pada pertemuan pagi ini adalah bahwa macam kebaikan itu sangat banyak, sebanyak jumlah nafas orang, sangat banyak sekali. Kita mau mengambil bagian kebaikan yang mana, itu menjadi pilihan kita. Jangan sampai kita menganggap kebaikan yang diambil oleh orang lain yang tidak sama dengan kebaikan yang kita ambil, dia adalah salah, sedangkan kita benar sendiri. Bahwa teman kita mempunyai cara untuk menuju surga, kita mempunyai cara untuk menuju surga, masing-masing kita mempunyai cara masing-masing, sehingga kita bisa menghormati antara sesama kita. Masing-masing adalah menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga pertemuan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, anak-anak cucu kita diberikan ilmu yang berkah, yang manfaat, diberikan rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak, sehingga memberikan kesejahteraan kita yang bisa mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kelak ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara, tetap di Mutiara Iman bersama kami di Kompas TV, kecintaan kita semuanya. Saya Ahmad Munzir undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.